Ya ini pokoknya kalau CTG kan ininya kemarin sudah sempat dijelasin kalau yang sebelah sini untuk melihat detak jantung ya atau fetal heart rate kebaca di sini. Kalau yang di bawah sini untuk yang kontraksi uterus. Nah pokoknya kalau setiap mau membaca interpretasi CTG harus ditulis baseline betul, ini betul, variabilitas, akselerasi, deselerasi, tambah juga nanti his sama gerak janin. Nah sama baru terakhir nanti kesimpulan gitu. Nanti kalau mau tulis di belakang boleh, mau di sini ya boleh. Nah terus pertama kita ngeliat dulu yang baseline. Baseline sih sebenarnya prinsipnya sifatnya tuh agak-agak subjektif sih kalau menurut aku. Jadi baseline itu dia cari titik garis tengah dari grafik sini, ujung sini sampai ujung sini tuh kira-kira kalau ditarik garis tengah dia ada di angka berapa, intinya kayak gitu. Kalau menurut aku ini misalkan boleh ada di angka 135 boleh, 130 boleh. Nah kayak tadi Bu Asri bilang 130, aku lihat kalau mau ini 135, jadi memang agak subjektif sih memang gitu. Tapi dikira-kira aja kalau baseline itu intinya kita tarik garis yang adil lah. Gitu ya, misalkan 135 ya misalkan ya. Oke, boleh nanti tulisnya di sini baseline-nya ditulis 135. Oke. Jadi baseline itu nanti sebagai tolak ukur untuk melihat akselerasi dan juga deselerasi sih prinsipnya gitu. Nah, kalau variabilitas kita lihat. Nanti variabilitas misalkan kita ambil yang ini. Misalkan kita ambil yang ini. Grafik terbawah misalkan ada di angka 135. Betul ya, yang ini, yang paling atas di atas 150. Berarti kalau dikurangi 15. Oke, kita boleh ngambil nggak cuma satu grafik, boleh kita ngambil grafik yang lain. Misalkan ini ya, ini yang kecil nih, yang kecil ini dia di 130, ini kurang lebih 135 lah ya, sebelum sampai 140 berarti 5. Oke, kita lihat yang paling gede lagi, berarti jaraknya kemungkinan variabilitas paling kecil 5 nih. Nah kita coba yang paling luas mana, misalkan ini ini 150, ini 100 kayaknya 22 atau 25an gitu ya, kurang lebih. Berarti kurang 25 berarti ya jaraknya, berarti udah 5 sampai 25 gitu aja. Biasanya kalau variabilitasnya terlalu kecil berarti biasanya babynya lagi tidur. Boleh nek dulu tuh diajarinnya boleh dibangunin pakai lonceng, tapi nek sekarang mungkin katanya tempel HP nggak apa-apa, tempel HP kasih musik gitu. Terus itu variabilitas oke 5 sampai 25. Terus kalau ngelihat akselerasi itu intinya setiap dia ada his ya. Jadi kalau naik tapi dia tidak ada his sebenarnya tidak bisa dibilang akselerasi. Dan syaratnya pertama harus ada his, yang kedua itu harus dilihat akselerasinya itu 15 detik ke samping, 15 bpm ke atas, 15 detik ke samping. Kalau 15 bpm ke atas kan bisa ya kita ngelihatnya berdasarkan baseline. Jadi misalkan ya baseline-nya 135, untuk disebut akselerasi dia harus naiknya minimal sampai 150 selama 15 bpm. Satu kotak kecil ini dia 30 detik, berarti kalau 15 detik cukup setengah kotak. Jadi selama dia nanti misalkan ya, selama nanti dia naik puncaknya kurang lebih sampai 150 minimal, misalkan dia di 155, udah sampai 15 detik terus dia turun, kita udah bisa bilang akselerasi, tapi harus ada his gitu. Udah ya, 15 detik ke atas, 15 detik ke samping atau setengah kotak sama 15 bpm ke atas. Ya, dan harus ada his. Deselerasi sama nanti 15 detik ke samping, 15 bpm ke bawah. Dan harus ada biasanya sih diikuti his, walaupun nanti deselerasi ada klasifikasinya lagi gitu. Oke, misalkan akselerasi pertama kalau dilihat di his, sebenarnya kalau secara konsep itu secara teori dibilang his itu prinsipnya harus berbentuk seperti lonceng, bell shape kalau dibilang gitu. Tetapi kenyataannya memang beberapa ada yang bentuknya ada jadi seperti ini. Ini tetap bisa dibilang his, bagus kok. Ya. Nah kalau kayak gini kita boleh bilang ini his. Terus ini juga sebenarnya bisa jadi his juga sih, his. Ya ini boleh anggap juga his, yang ini juga his, sama mungkin sebenarnya ini mau dibilang his mungkin kurang ideal ya, karena
kayaknya kok tidak bentuknya tuh tidak sebagus yang seideal yang ini sebenarnya gitu. Oke, nanti kita kesampingkan yang nanti dulu ya. Ini yang nanti dulu. Kita lihat coba yang ini. Misalkan kita ambil yang ini, yang ini dulu karena ada akselerasinya. Misalkan ini his, ya, ini naik ke atas. Nyata ada akselerasinya. Coba betul ada naik nih, tapi akselerasi apa bukan? Kita konfirmasi. Ingat baseline kita 135, harus naik 15 bpm dari baseline dan 15 detik ke samping atau setengah kotak. Ya, makanya baseline itu subjektif aku bilang tadi. Bahkan baseline-nya 135 tadi, berarti harus naik minimal 150 minimal. Ini aja udah di atas dan selama udah hampir setengah kotak nih. Puncaknya dari sini ke sini itu udah setengah kotak nih. Pasti ini udah bisa dibilang akselerasi. Ya. Terus ada lagi nggak? Misalkan, nah kalau misalkan ini kita anggap his, tapi ini ada yang naik nih, ya 15 betul sampai 150, tapi kok nggak sampai 15 detik puncaknya, betul nggak? Berarti enggak ya? Berarti enggak gitu, kecuali dia kayak gini nih. Ini contoh yang bagus. Kalau yang kayak ini sebenarnya dia belum bisa dibilang akselerasi karena mungkin betul naiknya 15, tetapi dia tidak puncaknya tuh nggak sampai selama 5,5 kotak itu nggak nyampe dia gitu. Kecuali kayak gini dia udah sampai setengah kotak itu termasuk nggak akurat ya ini. Nah terus yang ini sampaikan ini 150 tetapi ini bawahnya terus turun ya kayaknya ya. Ini 100 apa ya? nggak stabil. Kayak nggak stabil gitu sih ini. Ini kayaknya boleh dilewati dulu nggak apa-apa. Yang ini kemungkinan akselerasi nih, ya. Jadi udah ada berapa? 2 ya. Terus yang ini kayaknya ini sih kayaknya menurut aku. Nggak nyampe setengah loh. Tapi ini kan yang dari sini sampai dari sini gitu. Itu ada setengah kotak lah, kurang lebihnya segitu. Terus ini bukan kayaknya, ini bukan akselerasi, kayak seperti ini soalnya ya seperti ini bukan. Terus ini juga bukan, ini kayak nggak tahu ya, agak nggak keprint ya, aku nggak tahu ya, ini kayak bukan his. Nah kalau yang ini sebentar, kalau misalkan bisa jadi mungkin deselerasi. Kalau deselerasi berarti 135 kurang 15 minimal 120. Ini berarti bukan deselerasi. Kita bukan bilang ini deselerasi. Ini sih sepertinya kalau ini kita anggap his, kayaknya ini bukan his ya kalau menurut aku. Ini bukan his sih, walaupun ini kayak sebenarnya mirip-mirip akselerasi. Ya. Oke. Jadi kalau untuk akselerasi tadi udah ketemu satu. Iya. Terus tadi mana? Dua. Terus ya, ini ya tadi ya 3. Ini bukan menurut aku. Ini juga bukan karena bukan his. Juga bukan. Berarti tulis kalau udah misalnya 3 nih ya, kita tulis 3 kali dalam 20 menit. Deselerasi, kalau deselerasi tidak ada, tadi kan sudah sekalian cek ya, tulis tidak ada. Kalau his tadi berarti udah hitung 1, ini 1, 2, bapak ini 3, 4, 5, 6, boleh 6 ya. Ini kayaknya kurang bagus dibilang his ya. Kita tulis saja 6 kali nggak apa-apa. 6 kali dalam 20 menit. Gerak janin ngitungnya yang ini. Kalau yang sempit-sempit gini sebenarnya dihitung 1 aja nggak apa-apa. Jadi 1, 2, ini kan juga sebenarnya 2 nih, tapi kedouble nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu juga boleh. Jadi nanti tulis 8 kali dalam 20 menit. Nah, prinsipnya sih kalau kategori CTG kategori 1 tuh prinsipnya dia tidak boleh ada deselerasi. Variabilitas dalam batas normal, baseline-nya juga dia tidak takikardi, dia tidak bradikardi. Terus akselerasi boleh ada, boleh tidak. Itu masih kita sebut sebagai CTG kategori 1. Ini sih masih bagus. Jadi kalau dibilang CTG kategori 1. Gitu.
Oke. Jangan banyak gitu. Untuk variabilitasnya angka normalnya berapa? 5 sampai 25. Jadi ada juga nanti ada istilah, ada klasifikasinya kalau 5 sampai 25 untuk kasus ini atau semua seperti 5 sampai 25 itu normal. Jadi nanti kok laporannya 10 sampai 20 atau 5 sampai 10 itu masih normal. Istilahnya masih normal. Kalau nanti ada klasifikasinya tuh, kalau ada yang menurun, ada saltatori, itu ada klasifikasinya sendiri itu nanti. Tapi normalnya dia 5 sampai 25. Oke. Berarti udah ya, Dok.